Main apa kita hari ini? Main apa kita? Main-mainan. Kita mau main sama penonton. Waduh. Kita mau bacain komen. BTW gue perdana nih. Yoi, kita mau bacain. Lu juga? Nggak ding udah. Udah, Host udah. mau ngomong, Sekali. nih, host mau ngomong. Oh iya. Ini namanya jawab komen atau reply Oke. komen. Oke, jadi Oke, siap. konten-konten yang menarik, komen-komen yang menarik dari kalian gue bacain terus kita respon, oke? Jadi mereka ini suka nge-request topik, tapi nggak semua topik tuh bisa panjang. Karena kita kan nggak nge-text dia juga. Jadi Iya. topik-topik yang gue rasa pendek kita bahas dulu. Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe Grombol Oke. di YouTube dan juga follow di sosial media kayak di TikTok. Di sini ada teman-teman juga nih konten kreator. Di sebelah gue ada Bang Gundo. Oke. Di depan gue ada Arsenal Folks sama Red History Indonesia. Come on, Nah. Rats. Ini kita Big Four Inggris line up ini. Yo, Oke, let's go. Oke, kita mulai ya. Yang pertama dari @user bla bla bla. Ini gua Kalian ini? bentar deh. Gua kenapa ya orang Indonesia tuh nama ada angka di belakang? Bukan, itu mereka biasanya biar cepet aja. Biar cepet Biar aja, cepet, nggak ah, bikin bener lama dong. yang ini. Jadi username Tolong langsung kalian juga. Ini pertanyaannya menarik nih, kita langsung aja nih. Pertanyaannya menarik nih. Bang bahas gelandang yang paling berimpact ke tim. Siapa menurut lo? Tim kita gitu. Enggak, terserah. Menurut lo siapa seorang gelandang yang di mata lo sangat kunci? untuk Dua timnya? Boleh. Kalau Tapi nggak boleh Steven Gerrard. Enggak, bukan. kalau musim ini ya menurut gue Ini all time atau gimana? Bebas, bebas De aja. Bruyne sama Hmm. Odegaard. Lo musim ini dua itu ya. justru gue Rodri sama Rice Rodri sama Rice ya. Rodri benar, sama benar, Rice. benar. itu pivotal banget dulu di Iya, tengah tuh, nggak ada replacement. Gua mau flashback aja nih. Ini menurut gua Modric di Kroasia. Ish, Itu- di Madrid juga bos. Nah, Mau gini musim kalau ini? kalau Musim ini kan? Enggak, All bebas time. aja. Oh, time. Bukan all time. yang menurut lu Nah, ada kenapa? satu gelandang yang kalau nggak ada dia timnya bubar. Iya. all time nggak Oke, boleh oke. Liverpool tapi. ya. Karena Modric sih, menurut Modric. gua Modric di Kroasia itu 90% dari dia yang ngasih impact. Iya. Gitu. Walaupun pada saat terutama 2018 ya, ada Rakitic lagi prime-nya, ada Brozo. Tapi dengan adanya Modric itu engine dan sekaligus motor buat satu negara line up itu. Tanpa adanya Modric keren. di 2018 atau di Kroasia, mereka nggak akan menggapai level seperti sekarang. Itu makanya Bisa, impact bisa. itu apalagi konotasi timnas ya. Tapi lu dulu bilang kalau Rakitic lebih ini daripada Modric. Rakitic underrated. Oh, bukan Gini itu. loh, ini teman-teman ini yang nonton masih nyadar. Di Grombol ini ada keanehan. Jadi saat ada pemain underrated, memang di underrated nih. Misalnya Rakitic ya. Kita setuju nih Rakitic underrated. Langsung mau ditarik ke better than Modric. Wah, Nah itu Ya kan kayak nggak Mahrez. bisa. Mahrez underrated, langsung mau ditarik better than Salah. Nah, yang gini-gini kita harus lurusin nih. Ngerti nggak? Iya. Underrated bener, cuma bukan berarti ditarik langsung Langsung jadi better. bang, ke atas. Jadi kadang kenapa kalau lu bilang kayak gitu, sebenarnya nih orang kan lebih banyak melihat gol assist. Ya, Gue tuh setuju. mau ngasih tahu ke orang-orang, nih loh ada dari mereka bisa ngasih impact dengan teknik skill yang dia punya, tapi nggak ada orang yang tahu. Benar. Mahrez gue bilang lebih baik dari Salah, bukan gue bilang Salah itu jelek. Enggak. Iya, tapi satu Tapi ada- setara atau enggak lebih. Ya bisa jadi karena ada beberapa aspek menurut gua di segi winger Iya. yang Mahrez tuh nguasain banget, Salah tuh enggak. Jadi Betul. orang tuh melek juga gitu, nggak cuman oh gol Salah segini. Lah, wah ini kalau gua bahas Nih ngajak panjang. perang nih, ngajak Udah, perang. cepet nih aja. berdua nih. Tadi gelandang yang paling impact lu siapa? Modric di Modric Kroasia. 118 lu. Toni Kroos, Modric, De Bruyne. Oke. Kalau gue posisi 6 pokoknya Rice, Rodri, Busquets. Gue setuju sama lu sih. Apalagi tahun musim ini Rodri sama Rice. Wow. Ya kalau musim ini ya lah. Sensational. Cek Tambahan ya Overrated. gue ini aja Overrated. apa tambahan mention Kante di Chelsea. Oh iya. Iya, Oh betul, iya, benar. itu Gendong juga banget. masuk. Oke, next Oke. komen ya. Dari ini juga KRLQ strip QN1NG. Oke. Bang coba buat konten true or false Pildun lebih baik daripada Euro, Bang. Oke. Piala Dunia lebih baik daripada Euro. True or Yes. false? Yes, true. Lu? Gue false True. sih. True. Memang gini di Bildun itu ada beberapa game yang kayak
kayak nggak penting karena kan Pildun kan lebih luas jangkauannya. Berarti Yes. kualitas tim tuh Lo ketemu ada kontinen-kontinen yang, iya, yang Asia, Oceania. apalagi next 48 tim kan Iya. itu bakal lebih ini lagi. Betul. Tapi kalau ngomongin vibes-nya dan Oh iya, ininya, festivalnya ya, gila sih. Pildun lebih sih. Lebih. Benar. Kalau gua kenapa Vos? Kalau di Euro tuh lu bisa nebak siapa di semifinal. Dan Iya. pertandingan semakin ke atas tuh lu semakin bisa melihat yang terbaik. Iya. Sedangkan di Piala Dunia kadang ada kuda hitam Iya, betul. yang lu Coba gini deh, kita track back deh. 2022 kuda hitamnya Maroko. Maroko. 18 Maroko, siapa? ya, sampai Kroasia. semifinal. Kroasia. Ya, Kroasia menurut gua Enggak kuda hitam banget. cukup Ya. layak untuk semifinal. Kalau lu melihat secara keseluruhan skuad, itu Iya. layak semifinal gitu. Ya. Jadi Tapi Belgia- walaupun negaranya iya, enggak negaranya tapi pemain-pemain yang hadir memang lagi di pick. pick dan Ya. main di tim besar ternyata Ya, ya. jadi Ya. Dan Maroko 14 ada siapa 14? Hah? 14 2014. Ya, apa yang si Kolombia James Rodriguez outstanding James ya. tiba-tiba Iya. Costa Iya. Rica Iya, iya, outstanding iya. di perempat final. Terus kalau di Euro 2016 tuh ada Wales. Wales. Enggak, kita Oh, ada iya, Pildun iya. dulu. Nah, serunya Itu- gitu kan Pildun kan iya. 2002 South Korea Iya. semifinal. Nah, itu mungkin yang enggak ada tuh dinamika itu di Euro. Ya. Di Euro lebih cenderung walaupun 2004 Euro bisa Yunani yang menang Ya itu gitu kan. itu mah 100 tahun sekali lah. Nah, tapi maksudnya bener sih menurut si Muhammad bilang. Jadi kalau menurut kita Piala Dunia tuh lebih seru, lebih luas. Iya. lebih tidak ketebak, Iya. festivalnya juga lebih kayak lebaran banget gitu Iya, kan. Maroko bisa ngalahin Iya. Portugal. Kalau kan udah Euro nggak tuh masuk mungkin akal. lebih ke filter tim-tim gede aja. Dan Pildun tuh diterima semua kalangan lah. Iya, Jadi betul. kayak orang-orang yang bahkan gak suka sama Perempuan yang bola gak biasa nonton bola jadi suka jadi nonton, Iya, jadi betul. nobar gitu. Tapi Jadi tapi secara match gue sih Euro ya. Karena lu ketika pertandingan lu berkualitas, lawan lu sama-sama Betul. berkualitas, kalau lu yang benar-benar nonton bola, lu akan sangat lebih Tapi kan Piala Dunia kan nanti endingnya juga sama-sama apa negara hebat dengan Iya. negara hebat. Maksud Gitu-gitu gue gitu. gini, prosesnya. Prosesnya kayak Maroko. Oke. Ya lu Maroko maksud gue gini, nggak sehebat itu. Karena lu menang di momen, lu unggul seakan-akan lu secara permainan hebat, lu mempersiapkan dari awal kan enggak. Sedangkan Euro tim-tim besar ini ya dia mempersiapkan, Ya, dia ya, akan ya. memberikan penampilan terbaik. Gitu. Oke, mantap. Oke, kita lanjut ya. Next comment dari @yura. Yura. Ini dia Yura. panjang kontennya tapi gue simplifikasi aja ya bahasanya. Bang, coba bahas tentang lawan yang paling ditakutin sama klub lu. Oke. Walaupun lu benci sama klubnya, tapi tolong diakuin siapa yang lu paling takut. Kalau gua nggak benci ya, malah respect sebenarnya. Madrid sih. Takut juga. Takut. Liverpool itu pawangnya Madrid. Oke. Setiap lawan Madrid dari 2010 ke atas itu kalah terus. Ya. Mau Liverpool sebagus apapun kayak tahun 2022 kemarin, lebih banyak shoot on target segala macam, masih kalah Ya. sama golnya Vini. Kalau Mat, Bayern. Bayern. Iya. Apalagi di momen yang 5-1 2 kali tuh. Itu di luar nalar banget bisa menang. Maksudnya emang Bayern kualitasnya lebih bagus daripada Arsenal saat itu, tapi 5-1 2 kali tuh nggak make sense sih. Tahu gue ada red card nggak sih di match itu? Iya kayak Salah satu kalau nggak salah singkat gue ya. Iya. Masuk kamera. Iya. Tapi Lu enggak usah tutup. Buka aja udah. tapi Bayern ini selalu menjadi apa ya? Kayak lawan yang sulit lah kalau untuk ditaklukkan. Kalau Barca nih, karena Arsenal sempat menang juga lawan Barca di home saat waktu itu, Wilshere muda, Fabregas dan lain, jadi nggak terlalu menjadi momok lah. Ini Bayern ini selalu Kalau jadi domestik kalau domestik City. 10 Ya 10 tahun terakhir. tahun terakhir City. 10 tahun terakhir lu apa? City. Tim yang lu takutin? Sebagai fans apa dulu nih? Kita harus address dulu. Arsenal. Enggak, bukan. Gua mau kasih Oh, Lu dia. pada tahu kalau lu. Ini. Oh, iya. gue secara umum ya, Eh, tim yang nggak bisa ditebak, tim bawah. Karena sebagai tim besar misalnya ya nggak bisa. Kalau Nggak itu mau, kan gua gini. itu sifatnya gini. Kalau kita lawan big match, lu expect untuk kalah. Contoh Milan lawan Inter nih. Gue sih enggak. Enggak lah. Nggak bisa kita kalah. Tapi kalau lu tanya gue, kalau gue di Milan, gue takut sama Sassuolo. Sassuolo tuh giant killer. Oke. Gue Selalu ngalahin inget Milan. waktu itu pemain satu-satunya Oh, berarti enggak, gue kira lu mau bilang gue takut sama tim-tim kecil random aja karena suka kadang-kadang kepleset. Tapi enggak lu spesifik Sassuolo. ya contohnya Oke. di Milan tuh Sassuolo. Oke. Menurut gue Kalau di Barca? Celta Vigo. ngikutin sih. Kalau Kalau di City, Kalau di City? Kalau di City Brentford berapa kali? Liverpool. Jadi kalau Milan Sassuolo ya? Sassuolo ya? Sassuolo. Jadi Suka bikin kepleset. tapi buat penonton maksudnya gini loh. Kita
lawan tim kecil itu justru yang unexpected. Oke. Lu tiba-tiba tim lu lagi top, jelek mainnya. Ya, Gue ya. inget banget ini pertandingan gue nggak akan lupa, Milan Sassuolo 4-3 di San Siro. Domenico Berardi 4 gol, lu bayangin. Oh iya Ekspektasi sempet gimana rame lu? itu. Dia Sempet habis rame. dan musim itu back to back kalah sama Sassuolo, musim depannya kalah lagi. Gitu. Oke, Kalau gua cepet aja, kalau gua Liverpool sih. Liverpool tuh Iya. nggak, jujur aja. Final ya kalah terus. Gua nggak benci, tapi rada karena Liverpool dari zamannya Benitez, zamannya sebelum Klopp lah, itu kan sebenarnya nggak sebesar Chelsea pada posisinya, Ya. formnya gitu kan. Tapi tetapnya suka ganjel Chelsea gitu. Ingat nggak dulu sebelum Torres pindah tuh? Tapi sebenarnya Liverpool sama Gila. Chelsea ini punya kesamaan sih. Iya. Chelsea Dan- itu kadang bantu Liverpool juara, Iya. kadang Liverpool jegal. Dan Chelsea Liverpool itu clash terbanyak dalam sejarah Inggris. Maksudnya? Jadi tim yang paling sering ketemu, Oke. Karena di KP sering ketemu banget kan. itu Chelsea Liverpool dalam Gila. sejarah Inggris. 3 tahun terakhir aja ketemu final berapa kali? Iya makanya. Iya. Final 4 kali. Oke, Oke, lanjut. kita next komen ya. Oke, dari @feril Abdil Akbar 66. Bang, bahas dong kekalahan memalukan Chelsea dengan Liverpool padahal klub kebanyakan memakai pemain-pemain mudanya. Silakan kalau mau duluan. Apa? Sebenarnya gue waktu awal lihat line up itu nggak yakin ya. Terus ngelihat Gravenberch cedera digantiin Gomez. Apa ya kalau dibilang bagus sih ya sama-sama bagus. Beda cerita kalau Liverpool full tim sih. Cuman menurut gue ya memang pemain-pemain muda tapi dari menit Iya, extra time 90 enggak, kan, 80 ke atas. 80 ke atas. Jadi nggak muda-muda banget. Tapi memang banyak inti cedera. Oh iya. Ya, Pemain ini gua cedera. komen ya, pendek aja. Ya. Soalnya gua nggak mau nyari keributan di sini. Menurut gue yang pertama Chelsea nggak layak menang. Itu yang pertama. Apapun sikonnya. Apapun sikonnya, karena Chelsea tim muda yang belum ada blueprintnya, belum ada nih proyek visinya apa mau kemana belum ada. Dibandingkan dengan Klopp yang punya filosofi bukan hanya di lapangan tapi dalam training sampai ke akademi dan lain-lain. Jadi jauh lebih like Liverpool gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ngomongin muda, sebenarnya mudaan Chelsea dari kick off sampai Iya, betul. sampai selesai sampai full time. Iya. Gitu. Sampai 120 menit itu mudaan Iya. Chelsea sebenarnya. Tapi ya udah karena sebenarnya kalau mau dikatain gini, bukan kalah sama bocil. Bocil 1 billion kalah sama bocil-bocil gratis. Nah, itu Iya, benar iya. tuh. Iya. Benar tuh. Kalau gua satu kata doang, Gallagher. 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 Emang Kelleher top sih. Top. Ya udah, Ya udah. next. Lo cengin gue apa sih? Diem-diemnya kayak kasihan banget. Kasihan Chelsea. Army lu banyak soalnya. Army lu banyak. Next dari @Ahmad Fauzi DC 4UZ. Bahas posisi Chelsea lagi. Chelsea lagi. Bahas Nah, posisi sekarang Pochettino dong di Chelsea setelah gagal juara Carabao Cup. Apakah posisi Pochettino terancam dipecat dan Out. apakah kegagalan Chelsea juga kesalahan pelatih apa pemain Chelsea sendiri? Kegagalan Chelsea itu apa ya? Suatu keniscayaan kayaknya. Karena lo ngerobohin satu institusi jadi tanah lagi, ya nggak mungkin dia tiba-tiba jadi menara kan? Dia pasti jadi gubuk dulu gitu. Out. Nah. Gue sih enggak ya, Dit. Out. Pochettino out. Nggak ada perkembangannya. No. Out. Big Out. Tapi- Boleh mewakili Bang Ihsan ya. Nggak gini, gue sempat ngobrol sama Ihsan, gue bilang out, gue ikut out lah gitu kan. Ya. Kan dibilang bagus juga, so lah biasa aja. Tapi kalaupun siapapun yang masuk ke Chelsea hari ini, mau Xabi Alonso tetap aja hancur. Tetap aja hancur. Lu iyalah gue Pochettino nih nggak bisa berkata apa-apa lagi selain ikhtiar. Iya benar. Karena kalau di game biasanya Chelsea itu kendalanya kan finishing, passing. Ya. Itu kan sebenarnya bukan salah pelatih, Benar. gitu loh. Itu pemain. Finishing Kayak kemarin Ten Hag bukan instruksi itu harus iya, skill itu. iya, Ten Hag yang ngeluhkan bahwa kalau dia di Ajax biasa main rondo tuh sampai 30 kali baru nggak Kalau selesai. di MU, Di MU 3 kali. Ya lu masa salahin pelatih kayak gitu? bener. Lu bisa salahkan pelatih ketika pelatih nggak bisa create chance, ketika pelatih nggak bisa banyak shoot on target. Tapi begitu udah masuk eksekusi ya pemain. Ya. Gitu. Jadi ya gue tetap Pochettinoin minimal. Kalau 2 dari tahun. manajemen dia kan nanya nih sebenarnya komennya. Iya. Posisi Pochettino gimana? Kalau Aman. dari manajemen cenderung aman sampai summer. Pokoknya selesai Ya, musim sudah ini ada- dia nggak akan Iya, akan jadi decide. musim depan baru. Ya, Ya. Setidaknya Ya, udah Karena bawa sampai sebenarnya final. Pochettino ini adalah kan kalau ngomongin dia di Spurs ya, dia sebenarnya capable untuk ngelatih pemain muda Betul. dan diimprove jadi title contender. Betul. Cuma memang dia nggak pernah ngelewatin garis finish line kecuali di PSG. PSG siapa yang nggak menang di PSG? Ya, kan? ya. Jadi sebenarnya kalau emang Chelsea mau jadi juara lagi nggak cuma title contender ya, they need more than Pochettino. Tapi mungkin untuk masa betul. transisi ini di mana banyak pemain muda,
Pochettino itu sebenarnya tepat karena Iya. memang dia pernah ada di posisi Iya, itu betul. gitu. Gue bahas dikit sih sebenarnya gini. Kalau menurut Hmm. gue ada 2 tim yang masih tradisional hari ini. Gue nggak tahu nih Liverpool, anggaplah sementara 2 ya, yaitu Chelsea sama MU sebenarnya. Kenapa? Kalau kita ngomong pasca 2015 ke sini, Premier League tuh bener-bener berubah. Iya. Nama Premier League dari tim mid table, tim promosi, semuanya modern. Institusinya modern. Lo ngomongin Brentford tuh klub modern. Brighton sama. Brighton. Iya, betul. Gila. Ngerti gak sih? Nah, ini City nih ngebuat tradisional ini juga ngebuat perasaan. City. Iya. Enggak lah, City pelopornya modern football, modern company. Tapi Chelsea kan pas zamannya Potter itu dia juga udah mulai manajemen tuh juga udah disetting makanya gini. semodern mungkin kan. Nah, dengan bukan gini, modern itu apa sih? Modern itu setiap klub harus mempunyai blueprint Oke. project Ya. panjang 5-10 Oke, tahun oke. ke depan. 5-10 tahun ke depan. Itu dilakukan sama Arsenal, sama City, sama Liverpool dengan Klopp. Ngerti nggak? Ngomong 3 inilah. Sekarang Ainge, Spurs Spurs. sudah nyadar. Dan mereka nggak bisa bawa pelatih bintang terus nginjek Iya. biar langsung juara Instan, gitu instan. kayak Mourinho, Conte nggak Conte, bisa. iya, nggak bisa. Udah this is Nggak not the works time. juga kan akhirnya. Iya, nggak works. Ini udah bukan waktunya lagi di IPL. Di IPL nih lu ngomongin panjang. Hmm. Arsenal bisa kayak sekarang karena sakit yang dilalui berapa tahun kemarin. Iya. Iya kan? Iya, Thomas sepakat. Frank. City juga Pep perlu 1 tahun 2 tahun setahun untuk jadi kayak untuk- gini gitu kan. Klopp gimana perjuangannya gitu Iya. loh. Nggak Sama, instan tahun, gitu. 2 Makanya tahun tadi ya. gue dibahas kalah di Carabao. Ini tim udah jadi. Ini tim udah tim tua gitu. Iya. Ini tim baru. Mentalnya udah Nah, maksud dibentuk. gua Chelsea sama MU harus benar-benar revolusi. Klubnya, institusinya, benar-benar lo harus punya blueprint seperti tim-tim lain. Lu nggak bisa masukin ini juara. Udah nggak zaman. Udah nggak Sekarang zaman. lu mau di manapun nggak works kayak gitu caranya. Iya, Udah nggak bisa. Jadi Benar. menurut gua sih, kalaupun Pochettino, gue yakin dia nggak bakal ngasih apa-apa, tapi dia bisa nganterin sampai masuk ke fase pelatih baru nanti dengan baik gitu aja. Cuma sih jangan harap Pochettino bawa apa-apa ke Chelsea. Oke, next comment. @Radif Asakti 3051. Bang Oli dan tim request tema dong pembahasan apakah warga Scousers di Inggris dikucilkan oleh pemerintah Inggris. Wah, gue nggak tahu tuh. Seperti Katalan di Spanyol. Emang Oke. ada kayak gitu ya? Parah. Oh gitu. Ah, ah. Coba share-share dikit. Oke, zamannya. Oh ya, gue jelasin dulu. Scousers itu ibaratnya sukunya orang Liverpool lah ya. Iya. Gitu ya. Panggilannya Jadi orang Liverpool tuh dipanggilnya Scousers Scouser. gitu. Oke. Disebutnya itu we're not English, we Scouser. Kita itu bukan Inggris tapi kita Scouser. Kita itu kayak membentuk negara sendiri. Oke. Karena dari nggak diakuin. Jadi pada zaman Kementerian Margaret Thatcher itu banyak peperangan di situ. Nah, dari Keren kota juga sih, Liverpool. Aldi. Terus. Di Liverpool. dari history. Ya history udah. dari kota Liverpool itu tidak diambil keuntungan sama Menteri Margaret Thatcher karena tidak mempunyai banyak uang di situ. Nah, yang dimana akhirnya dikucilkan sama mereka. Mereka yang orang-orang penguasa ini, orang-orang yang punya uang, tidak mau memberikan apapun yang ada di kota Liverpool. Akhirnya orang-orang Liverpool itu berkembang sendiri. Berkembang, dia perekonomiannya mulai stabil, mulai bagus. Nah, ada permasalahan lagi di permasalahan internal yang akhirnya membuat pembakaran terus saling kayak kalau di Indonesia ini boleh disebutin nggak kayak tahun 98. Boleh. Nah, kalau di Indonesia itu kayak tahun 98 gitu saling Ada membakar. inilah, ada perlawanan dari rakyat gitu. Ada perlawanan dari rakyat karena setelah sukses itu dimintain terus Oke. di gerau-gerau gitu loh. Ada Iya, pajaknya paham, gitu. paham, Pajaknya Iya, giliran kota ini susah sudah lu nggak nolong. susah lu Waktu nggak susah, nolong, iya. tapi Pas giliran sukses lu minta. lu minta Ya. minta Disitulah gitu. akar daripada warga Scousers merasa kita itu sukses nggak dibantu sama negara gitu. Nggak dibantu sama negara. Oke. Bahkan Nah, gua- itu apa coba kalau itu Oh, iya. simple dasarnya ya. Ah, Ada kaitannya sama Liverpool FC nggak? ada. Ada. Nah, waktu zamannya Bill Shankly itu Liverpool mulai berkembang kan, Hmm. mulai bagus segala macam. Nah, waktu dari awalnya itu si kayak dari wasit segala macam itu memang sudah tidak menyukai dengan hal yang namanya Liverpool FC. Oke. Bukan Liverpool FC, sorry. Liverpool. Nah, kata Liverpool itu sudah tidak disukai sama rakyat Maksudnya Inggris. berlaku pada Everton juga. Tidak. Maksudnya bukan berlaku sama Everton. Nah, Everton membantu Liverpool. Ya jadi tadi kan dibilang Liverpool itu sama institusi bola Inggris dikucilin. Nah berarti selain Liverpool, Everton juga dikucilin. Everton juga dikucilin tapi Oke. lebih memandang ke Liverpool karena Liverpool tim yang paling sukses di kota Oke, oke, Liverpool oke. gitu. Oke. Kan ada beberapa Paham, tim paham, juga paham. di kota Liverpool itu. Nah, permasalahannya itu pernah diomongin sama si siapa ya? Gue lupa, James Busby kalau nggak salah.
dia itu bagian apa yang punya podcast namanya The Unfilled Warp. Dia mengatakan bahwa orang-orang ini minta pertolongan saat itu, tapi dia tidak dibantu dan dikucilkan waktu itu. Nah, akhirnya dengan tragedinya Hillsborough yang mematikan, yang akhirnya 97 orang, kan sebelumnya dikatakan 96, 97 orang, mereka itu tidak mau membantu, tetap menyalahkan rakyat, bukan dari pihak kewajiban. Jadi di situ. bener tuh udah kejawab tuh. Ternyata memang ada sejarah. Itu Kenapa juga Skull sih Girl. kenapa Queen Elizabeth yang pas dia meninggal tuh dibu di Anfield itu Karena itu dari Oh, zaman iya. dulu. dibu Dibu. di Bahkan kemarin anthemnya kalau nggak salah apa Wow. pas Iya. dibu juga kan. dari lagunya God Save the Queen itu tidak pernah mau dinyanyiin sama fans Liverpool. Memang bener-bener ini kota sama kota Liverpool dengan orang-orang Inggris ini bener-bener udah nggak respect. Oke, menarik. Sedih banget sih. Ini sebenarnya panjang, nanti gue Iya. buatin dah. Bikinan di Red History ya. Iya, Nanti iya, pada iya, lihat. Tonton Oke. aja. Ya, lanjut ya. Next content @Alvito Fadlan Ma'ruf 305. nama angka lagi. Nah, ini lucu nih. Bang bahas World Cup overrated apa enggak? Karena semenjak World Cup 2002 kemarin, Argentina yang juara itu kayaknya settingan banget kelihatan. Gue kardus sih menurut gue kayak gini. Menurut gue ini kardus sih. Ini sih kalau menurut gue cuman yang jadi kenapa terlihat overrated terus settingan, era medsos yang sangat kenceng itu aja. Lu 2018, 2014, 2010, 2002 lebih settingan apa lu lihat? Iya. Tapi nggak ada kan menyuarakan Iya, itu. iya. Jadi kalau Enggak, dibilang coba kita bahas 2022. Apa settingannya? nggak ada, Gue nggak tahu, gue nggak ngikutin selalu. Oke. Lu jangan bias, ada nggak? nggak ada. Tapi Ada mungkin nggak kalau sebenarnya gue nggak tahu nonton match Argentina juga. Tapi kalau lihat di Twitter itu banyak yang bilang kayak contoh misalkan penaltinya Messi yang seharusnya nggak penalti. Oke. Yang komen-komennya orang-orang Twitter Oke. lah. Tapi entah itu mungkin sentimennya Oke. Iya. fans Ronaldo apa gimana. Tapi maksudnya banyak juga yang bilang kalau emang Messi ini Argentina ini seolah kayak dibantu untuk lolos Oke. karena banyak keputusan-keputusan yang Oke. nggak fair gitu lah. Gue mau balikin 2018 Prancis juara. Lu bisa cek statistik, gak usah gue deh. Ya. Prancis dapat 5 penalti juga, nggak ada yang protes. Nggak, Prancis dapat keuntungan yang sama juga seperti Argentina. Nggak, problemnya bukan di penaltinya saya apa tapi Banyak di, yang- yang nggak fairnya itu yang Iya, nggak fair, itu kan Nggak di kartu penalti. merah katanya. Itu Nendang ke bangku nggak kartu cadangan. merah juga, kuning oke. Udah kuning. Dia belum itu kuning di situ. Sebenarnya gini sih, sebenarnya nih kenapa ya? Kita simpelin aja ya. Ah. Menurut gue bola nih menarik. Kenapa? Sebenarnya kita tuh nggak akan pernah tahu itu Iya, settingan iya, apa. Kita nggak akan pernah Iya. tahu. Kita jauh di Setuju. sini, kita bukan elit, kita bukan petinggi FIFA atau siapa, kita nggak akan pernah tahu. Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Gerombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok. Stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Let's go. Tapi di saat ada sesuatu terus lo tarik ke sana, ini jadi nggak enak. Iya. Ngerti nggak? jadi Iya. ngilang enjoyment. Jadi ngilangin Iya. enjoyment gitu. Jadi- Kalau emang settingan semuanya settingan, men nggak usah nonton bola gitu loh. Lu kerja aja kadang juga settingan dari atasan lu. Iya, kadang Ada. kita nggak tahu gitu. Tapi kalau soal settingan nih edukasi aja ya. Hmm. Menurut gua sampai detik ini soal bandar judian untuk tim besar mengatur, gua nggak percaya. Tapi kalau pro player gue masih percaya. Enggak, institusi. Kan ini Ya kan konstitusi gue iya, nggak percaya. gua nggak percaya. Kenapa? Kalau lu tim divisi 15 itu banyak. Setuju. Kenapa? Lu Karena butuh duit. duitnya susah. Duitnya Iya. susah. Ini duitnya Ketika gede kok. Lu company sebagai Real Madrid, Barcelona, negara, Mereka lu nggak pakai bisa, men. pakai duit aja bingung. Nggak pemain-pemain bisa. ini. Ini duit gue apain? Iya ya? nggak bisa lu Iya ngatur. kan? Jadi maksud gue ini mau ngulurin ke mereka Iya, gitu iya, loh. iya. Settingan itu lu jangan lihat di yang gede. Lu lihat di sepak bola Iya, gajah, iya, iya. di sepak bola menengah ke bawah. Itu Betul, lu betul. lihat. Karena mereka Kalau cari secara game bagus gimana ya? Kalau lu settingan misalnya gini, Messi nge-shoot nih. Kiper bisa ngangkep, tiba-tiba kiper jatuh. Itu settingan. Ya. Ini kan bolanya lu susah digapai, penalti gak bisa ditebak. Hmm. Mental. Lu di final World Cup, Emi Martinez, lu masih mau bilang settingan. Iya, iya. Lu masih mau bilang pemain timnas Prancis settingan gitu. Nggak bisa. Lucu. Itu skill. Lucunya lagi ada Kandal yang, kalau Muani nggak gol, itu kan skill Emi Martinez juga. lucunya lagi ada yang bilang Martinez itu pakai magnet sama bolanya. Wah, iya. Jadi sarung ada besi, Iya. di bolanya ada besi. Iya.
Kecuali kalau mungkin gini ya, settingan itu ketika lu depan gawang lu ngebolokin bolanya jauh itu settingan. Iya. Itu kelihatan Ya tapi gue capek lah, gue Iya, berapa kali capek. itu pernah. Tapi mungkin yang bisa di-highlight itu mungkin bukan in game-nya ya, tapi kayak keputusan jadiin Qatar dari sebagai dulu Piala Dunia. keputusan kalau itu Gitu-gitu. bisa. itu yang ya bisa oke, di-highlight. itu oke lah. Itu mungkin politik bisa. administratif Politik, lah iya. itu. Itu lu itu ranah Itu politik bisa, sih. iya, iya. Bukan Tapi di ranah atas sepak bola. lapangan gue nggak Atas mau. lapangan Iya. ya Nggak jangan. bisa. Sebenarnya ini terlalu panjang ya. Orang-orang yang bilang settingan itu nggak mau Messi juara. Iya. Udah gitu aja. Ya, Kalau gua Cristiano mau ngomong Ronaldo- itu sebenarnya. Iya, kalau Cristiano Ronaldo juara pasti fans sebelah juga bilang Sama. ini settingan. Iya. Karena sebenarnya kalau logikanya kalau secara entertainment ya Iya. kenapa nggak dibikin finalnya Gue baru mau ngomong, sekaliannya itu settingan. Portugal Iya, iya, Argentina iya. Kan gitu. last dance. Last dance. Last Iya, dance last last dance dance. nggak terjadi. Iya, iya. Portugal kalah sama Maroko. Iya. Makanya. Kalau logikanya biar duitnya banyak Iya, ya. iya. harusnya banyak Portugal kan kalau gitu. itu. Wah. Oh, gila. Mau siapapun yang menang gila. Tapi yang terakhir sebelum ke topik lain, apa namanya? Selama lu bisa nikmatin pertandingan, lu nggak usah mikirin settingan. Lu tonton, lu waktu 2 jam nonton bola, jangan lu buang. Iya. Itu akan jadi hiburan lu. Iya benar. Oke, kita ke next ya. Hmm. Seru nih. Susah kalau udah At benci Messi. Alfi Hardiansyah 1205. Hmm. Bang, presiden klub terbaik sepanjang masa. Dua, Florentino Gua. Perez. Sudah jelas lah. Florentino Perez. Perez. Abramovich dan dan Perez. Abramovich. Kalau gua Berlusconi. Perez, Berlusconi Berlusconi. juga. Kok Abramovich enggak sih? Biar lu aja. Sebenarnya Abramovich bukan presiden. Mungkin kalau presiden Perez, makanya gue gak jawab Abramovich. Abramovich kan owner. Tapi owner beda ya konotasi presiden Beda, sama beda, owner beda. ya. Owner Kalau nggak punya kewajiban presiden apa-apa. itu kan lu dipilih. Iya. Gitu. Kalau owner Dan kan lu punya. Presiden punya job desk. Ya. Kalau owner nggak ada Ya. job desk ya. Tapi kalau ya kita Kalau tahu lah presiden Perez sih Abramovich. gua. Nah, kalau gue mau cerita dikit Berlusconi ya, gimana dia benar-benar sama Milan 32 tahun menjabat sebagai pemilik dan dia juga perdana menteri Italia pada saat itu. Dan dia adalah salah satu orang atau mungkin satu-satunya orang yang bikin Serie A menjadi melesat di akhir 90 2000-an itu berkat peran beliau. Bukan Milan aja, secara sistem whole media dia yang kontrol. Berarti kayak Iya. Florentino Perez yang Nah, sekarang. ini lebih besar. karena Lebih dia besar sampai nih, negara. lebih besar. Lebih besar. Perez itu Madrid gitu loh, presiden Madrid. Perez itu dipilih. Berlusconi sebenarnya bisa dibilang owner juga gitu. Tapi dia satu sisi menjabat sebagai perdana menteri orang politik. Oh. Dan dia sebagai motor penggerak ekonomi Italia di era itu. Ya. Gimana Italia melejit. Gue bukan mengecilkan yang lain Inter Juve, tapi Berlusconi perannya luar biasa. Nasional dan internasional. Perez mungkin buat Madridnya iya gitu, tapi buat Spanyol atau buat di luar ya Berlusconi jauh lebih besar. Mantap. Kalau tadi apa? Perez. Perez Perez. Perez Berlusconi sama juga. Perez sama FSG. Itu. Oh, Gua- ngomong Gua kalau FSG. owner Abra, kalau presiden Perez. Ya, lu setuju. Oke, next question. Ini yang terakhir kali ya, karena seru nih. Ini gak ada hubungannya sama teknis. Arizal Fikri Firmana 557. Bang, gue mau ajuin tema debat. Belakangan ini banyak tagline nggak MU nggak makan. Pendapat lu gimana? Pertama ya ada unsur benernya karena memang MU ini daya tariknya sangat besar Ya. di media dan di sosial media, nggak cuma media, sosial media juga. Kalau lu lihat contoh di Twitter ya, kalau kita lihat secara overall di luar itu fans yang gampang banget kena clickbait itu sebenarnya ada 3 kalau di Liga Inggris ya. Ya. MU, Arsenal, Chelsea. Ya. Bahkan Liverpool menurut gua nggak terlalu kena clickbait karena nggak Oh, Chelsea terlalu. kena ya? Chelsea iya. Ah. Pas lu lihat banyak deh fans-fans Chelsea yang tetap juga kena gitu. Jadi dibilang MU nggak makan ya bisa dibilang juga, tapi nggak cuman MU doang sebenarnya. Tadi 3 klub tadi sebenarnya iya. bisa dibilang penggerak sosial media lah. Kalau gue sih basis fan di setiap negara MU nomor 1. Itu sih Iya, yang betul, membuat betul. ketika lu banyak pengguna terutama di era sosial media, ya lu fans MU berarti ya lu lingkup lu fans MU. Ya. Yang pasti bakal muncul, lu kayak balik batu ada semut tuh tanya fans MU. Ya sebenarnya Gitu. sederhananya gini sih. Ini kan narasi nggak MU nggak makan lahirnya dari narasi sosial media. Ya kan nggak makan tuh maksudnya apa sih? Nggak maksudnya Nggak rame ya. nggak rame, Nggak rame. nggak rame, Engagement nggak. engagement, sponsorship rendah gitu kan. Nah, Nah, kenapa? Ya itu harus diakui. Memang kadang ada realitanya dalam dunia sosial media gitu. Makanya kenapa Grombol juga sering banget ngangkat MU. Kenapa ya? Karena coba deh, kalian banyak misalnya yang komen, Bang, bahas Bundesliga dong. Siapa yang nonton? Gua bukan gitu. Gua pribadi Bundesliga itu banyak banget yang bisa bisa Oh diolah. iya banget. Seru banget, ngerti gak sih? Tapi pada saat kita sajikan sepi. Hmm. Nah, itu bertabrakan kadang-kadang sama kebutuhan media atau akun atau konten kreator yang mana mereka kan punya kehidupan. Iya. Mereka mau apapun yang mereka kerjain itu berhasilkan gitu. Hmm. Ya.
Lo pendapat lu nggak sebagai konten kreator juga, Li? Aduh, Kalau yang ini dari hati nih. Kalau ini dari hati nih. ini Terakhir. Kalau penggerak media Liverpool ya ini nih. Story ini. sekarang rame, Mat. Kan lu Karena- tadi bilang karena lu. kan tadi bilang Karena lu. nggak kalau Liverpool sekarang nggak rame kan. Berarti Sekarang rame. Liverpool masuk keempat sekarang berarti. nggak Liverpool nggak nangis. Kalau dari gua yang baru ada permasalahan rame di TikTok kemarin, Oke. sekali mengatakan kardus langsung buff. Bener sih. Iya. Gini, gue walaupun rival sama MU ya, maksudnya dalam artian gue Liverpool dan MU musuh berbuyutan dan sampai kapanpun gue gak akan pernah akur sama fans-fansnya. Tapi gue akuin bahwa memang daya tarik MU ini besar banget. Ya. Ketika lu menghina, maksudnya menghina bukan cuman kepribadiannya, maksudnya ke timnya aja, itu langsung boom. Ya. Karena salah satu fanbase terbesar di dunia Bukan juga. salah satu, memang terbesar, bukan salah saya Kan Nomor ada satu. Madrid, Enggak, Barcelona. nomor Enggak, satu. MU. Nomor 1 MU MU. nomor Basis semua dimanapun MU. MU nomor Itu 1. valid udah. Bukannya Madrid. Enggak. MU. MU nomor 1. Lu bicara basis fan MU. Fans MU. MU. Nomor 1. Oh, oke. Kan gue bilang lu tanya semut di balik batu MU. Iya. Gitu. Dan gak cuma ngomongin fans ya. Kayak misalkan nih lu pemain muda, lu mau value lu naik, tinggal lu bayar Fabrizio Romano, linkin ke MU, Iya. harganya langsung Harga naik ya benar. Iya, cepet. Iya. Mason Nah Mount itu itu teman-teman tadi- tuh, Iya, itu udah. salah satu juga gimana sebenarnya si kata MU ini sudah melekat pada suatu hal yang populer dan rame. Jadi emang nggak MU nggak makan Tapi ya realita. tapi karena ya memang dari fansnya sendiri. paham Iya, nggak? memang karena itu. Karena dari fansnya sendiri yang giliran menang kowar-kowar, kalah merasa pengen direspek, ya kan, itu yang membuat orang kesel gitu loh. Lu jangan merasa lu dihina mulu, tapi lu nggak merasa kalau lu Tapi sering menghina. pendapat gue gini loh, Lip, pendapat pribadi ya. Sebenarnya MU itu yang beneran fansnya tuh nggak banyak sebenarnya. Bisa setengah malah. Iya, makanya. Misalnya lu di view sama 200.000 fans MU, itu yang beneran fans MU paling 100.000 atau 50.000 Sisanya? sebenarnya. Sisanya ya Saya pengadu domba. bukan. Bukan, sisanya tuh casual football watcher aja yang Oke, gue oke. MU. Ya Iya, udah. iya. Padahal kemarin apa ya semalam ya? Siapa yang mana? Nggak tahu, gue belum lihat gitu. Oke, mantap. Sumpah. Nah, tapi banyak. Banyak ya, banyak. Jadi ya itu realitanya nggak MU nggak Oke. makan ya. Ini Itu kayak realita. contoh terakhir, kayak contohnya kemarin. Tolong dong cariin tahun 2024 yang bisa ngalahin King MU. Yang udah, bisa udah, ngalahin udah, MU udah. giliran Udah. kalah. Itu clickbait itu. Giliran kalah, gue hina, ya main hina-hinaan, main senggol-senggolan. Oh, Ya udah, itu aja. Ya, udah. Sampai ketemu di reply komen selanjutnya. Ini part berapa nih? Ini Tiga part ya? 3 kalau nggak salah. Oke, 3. Kita mau Berarti bikin yang 4 seminggu ya. sekali sih, ya. Ayo nih, kasih yang lebih menantang lagi. Masih banyak sebenarnya, cuma Oh, gitu? tadi karena kita penjelasannya panjang-panjang, Oh, jadi oke, nggak siap, dapat siap, banyak. siap, iya Bang Gundul 5 menit Heeh. sendiri. Apalagi Rati Stories. Oke, jangan lupa subscribe ke Grombol. Ini namanya Pojok Debat. Debat. Kita upload setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sore. Oke. Nanti banyak yang nanya soalnya nih, kok Sabtu Minggu nggak upload? Nggak, Ulang emang lagi. nggak. Sabtu Minggu sama keluarga. Oke. Oke. Hmm. Yang tanda Pojok Debatnya Senin sampai Jumat aja. Siap. Jangan lupa follow sosmed kita. Grombol ada di TikTok, Instagram, ada juga Bang Gundo di TikTok, ada Arsenal Folks di Instagram, TikTok, ada Resistory di Instagram dan TikTok. Facebook juga ada Risohori. Iya. Twitter juga ada. Friendster. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's Let's go. go. Come on, Red.